Iblis tidak memaksamu berjudi, tapi membuatmu merasa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa ada seseorang yang awalnya begitu rajin sholat, begitu sayang kepada keluarganya, begitu lembut kepada anak-anaknya, namun beberapa tahun kemudian ia berubah menjadi orang yang penuh hutang, penuh kebohongan, sering marah, bahkan menjual barang-barang rumah hanya demi mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa ia dapatkan, yaitu kemenangan dalam perjudian. Ironisnya, semua itu tidak dimulai dari dosa besar. Tidak ada orang yang bangun tidur lalu berkata, "Hari ini aku ingin menghancurkan hidupku." Tidak ada. Semuanya dimulai dari satu kalimat. Kalimat yang sangat sederhana. Kalimat yang terdengar biasa. Kalimat yang terus dibisikkan oleh iblis. Sekali lagi, hanya sekali lagi, kalau kalah nanti berhenti. Kalau menang langsung keluar. Ini yang terakhir. Tetapi sudah berapa kali kata terakhir itu diucapkan? 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Mengapa seseorang yang tahu judi itu haram tetap kembali? Mengapa seseorang yang pernah menangis karena kehilangan uang masih mengulangi dosa yang sama? Mengapa seseorang yang sudah bersumpah di hadapan istrinya masih diam-diam membuka aplikasi judi ketika semua orang sedang tidur? Saudaraku, karena iblis tidak perlu memaksamu. Ia hanya perlu membuatmu yakin bahwa sekali lagi tidak akan apa-apa, dan hari ini kita akan membongkar rahasia besar bagaimana setan mempermainkan pikiran manusia hingga akhirnya seseorang menghancurkan dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Maka dengarkan kajian ini sampai selesai. Karena bisa jadi yang sedang diperingatkan hari ini bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Iblis tidak menyuruhmu berjudi. Ia hanya membisikkan sekali lagi. Saudaraku, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Justru Allah telah berkali-kali memperingatkan kita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah setan. Perhatikan kalimatnya, bukan mengikuti setan, tetapi mengikuti langkah-langkah setan. Mengapa? Karena setan hampir tidak pernah mengajak manusia langsung kepada dosa besar. Ia tahu, kalau hari ini ia berkata, "Ayo tinggalkan sholat," mungkin kita akan menolak. Kalau ia berkata, "Ayo berzina," mungkin kita juga menolak. Kalau ia berkata, "Ayo berjudi sampai habis," sebagian besar orang juga akan menolak. Maka ia memakai cara yang jauh lebih halus. Ia hanya berkata, "Coba lihat dulu. Hanya penasaran, hanya satu akun, hanya Rp1.000, hanya sekali." Dan manusia mulai melangkah sedikit lagi, hingga akhirnya ia tidak sadar bahwa ia sudah sangat jauh dari Allah. Saudaraku, bayangkan ada seseorang yang berdiri di tepi jurang. Apakah ia langsung jatuh? Tidak, ia hanya bergeser satu langkah, lalu satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi, sampai akhirnya tidak ada lagi tanah yang bisa dipijak. Begitulah dosa bekerja. Begitulah iblis bekerja. Ia tidak mendorong, ia membiarkan kita berjalan sendiri. Coba renungkan. Berapa banyak pecandu judi yang awalnya hanya mencoba karena melihat iklan, hadiah miliaran, menang mudah. Bonus member baru, awalnya hanya melihat, lalu mengunduh aplikasi, lalu mendaftar, lalu mengisi saldo, lalu bermain, lalu kalah. Kemudian muncul bisikan,
Kalau berhenti sekarang, uangmu hilang. Ayo isi lagi, kembalikan dulu modalnya. Lalu bermain lagi, kalah lagi. Lalu muncul lagi bisikan, barusan hampir menang. Sedikit lagi, putaran berikutnya pasti keluar. Dan manusia terus mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Tahukah, saudara, bahwa hampir semua perjudian memang dirancang agar pemain merasa hampir menang? Mengapa? Karena otak manusia menyukai harapan. Walaupun harapan itu palsu. Inilah celah yang dimanfaatkan setan. Setan tidak menciptakan mesin judi, tetapi ia memanfaatkan kelemahan hati manusia, yaitu keserakahan, ketidaksabaran, dan cinta dunia. Saudaraku, Rasulullah telah mengajarkan bahwa setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Artinya, godaan itu tidak selalu terdengar keras. Kadang, ia terdengar seperti pikiran kita sendiri. Besok, aku akan taubat, yang penting nanti sedekah. Nanti kalau menang, aku bangun masjid. Bukankah kalimat-kalimat itu terdengar baik? Tetapi semuanya hanyalah topeng. Karena Allah tidak menerima kebaikan yang dibangun dari jalan yang haram. Setiap kali seseorang kalah, setan tidak membuatnya putus asa. Justru, setan membuatnya berharap. Karena harapan palsu adalah rantai yang paling kuat. Lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada borgol, lebih kuat daripada penjara. Penjara hanya mengikat tubuh, tetapi harapan palsu mengikat hati. Lihatlah seorang pecandu judi. Ia bisa kehilangan 10 juta, tetapi tetap berkata, nanti pasti balik. Ia kehilangan motor, nanti pasti balik. Ia kehilangan tabungan anak, nanti pasti balik. Ia kehilangan rumah, nanti pasti balik. Ia kehilangan istrinya, nanti pasti balik. Ia kehilangan kehormatannya, nanti pasti balik. Dan ketika semua telah hilang, ia masih percaya bahwa putaran berikutnya akan menyelamatkan hidupnya. Padahal yang sedang ia kejar adalah fata morgana. Semakin dikejar, semakin menjauh. Saudaraku, inilah kemenangan terbesar iblis. Bukan ketika manusia berjudi, tetapi ketika manusia merasa bahwa ia masih bisa mengendalikan dosanya. Padahal sesungguhnya dosalah yang sudah mengendalikan dirinya. Berapa banyak orang yang berkata, aku bisa berhenti kapan saja. Namun, ketika benar-benar ingin berhenti, tangannya gemetar. Pikirannya gelisah, tidurnya tidak tenang. Ia membuka ponsel, menutupnya, membukanya lagi, menghapus aplikasi, lalu memasangnya kembali, menangis, bersumpah, mengulanginya lagi. Mengapa? Karena dosa yang terus diulang akan berubah menjadi rantai, dan rantai itu semakin lama, semakin sulit diputus. Saudaraku, iblis tertawa, bukan karena kita kalah berjudi. Ia tertawa karena ia berhasil membuat kita lupa kepada Allah. Karena selama hati sibuk mengejar angka, hati tidak lagi sibuk mengejar surga. Selama mata terus melihat layar perjudian, ia lupa membaca Al-Quran. Selama tangan sibuk menekan tombol taruhan, ia lupa mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Selama pikiran sibuk menghitung kemenangan, ia lupa menghitung bekal menuju kematian. Dan tanpa disadari, hari demi hari berlalu. Usia semakin pendek, dosa semakin panjang, sementara amal semakin sedikit. Saudaraku, renungkan satu pertanyaan ini. Seandainya hari ini Allah mencabut nyawa kita, sedangkan aplikasi judi masih terbuka di layar ponsel. Kira-kira dalam keadaan seperti apa kita akan bertemu dengan Allah?
Apakah kita siap menjawab dari mana datangnya setiap rupiah dan kemana habisnya setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan hati, karena setiap manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali selama napas masih berhembus. Namun kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia dimulai ketika seseorang berhenti berkata sekali lagi, lalu menggantinya dengan satu kalimat yang jauh lebih mulia. Ya Allah, hari ini aku ingin benar-benar kembali kepadamu. Sekali lagi, yang menghancurkan segalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama. Apakah perjudian benar-benar dimulai ketika seseorang menekan tombol pasang taruhan? Jawabannya, tidak. Perjudian dimulai jauh sebelum itu. Perjudian dimulai ketika hati mulai lebih percaya kepada keberuntungan daripada kepada Allah. Ketika seseorang mulai berpikir, aku tidak perlu bekerja keras. Aku hanya butuh satu kemenangan, satu putaran saja. Mungkin hari ini rezekiku datang. Padahal rezeki tidak pernah turun dari jalan yang Allah haramkan. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Namun setan membisikkan bahwa jalan tercepat adalah jalan yang haram. Dan disitulah manusia mulai tertipu. Saudaraku, perhatikan cara kerja iblis. Ia tidak mengambil hartamu secara langsung. Ia hanya membuatmu menyerahkannya sedikit demi sedikit. Hari pertama 100.000 rupiah, lalu 200.000, 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Setiap kali kehilangan uang, hati berkata, sudah terlanjur. Kalau berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Maka ia memasukkan uang lagi. Dan lagi, dan lagi, tanpa sadar, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga keberkahan. Ada orang yang gajinya 15 juta rupiah, tetapi selalu habis, tidak tahu kemana. Rumah tangga penuh pertengkaran, anak meminta uang sekolah. Ayah berkata, tidak ada. Istri ingin membeli kebutuhan dapur. Suami berkata, nanti dulu. Tagihan listrik menunggak. Cicilan kendaraan terlambat, tetapi anehnya ketika aplikasi judi berbunyi, selalu ada uang. Mengapa? Karena hawa nafsu selalu diberi prioritas, sedangkan kewajiban selalu ditunda. Saudaraku, coba bayangkan, seorang anak kecil, usianya mungkin baru 8 tahun. Ia tidak mengerti apa itu slot. Ia tidak mengerti apa itu taruhan. Ia hanya tahu ayahnya dulu sering mengajaknya bermain. Sekarang ayah lebih sering menatap layar ponsel. Dulu ayah tersenyum ketika pulang kerja. Sekarang ayah mudah marah. Sedikit saja anak berisik, bentakan keluar. Sedikit saja istri bertanya. Emosi meledak. Mengapa? Karena pikirannya sedang kalah, hatinya sedang kosong, jiwanya sedang gelisah, dan keluarga menjadi tempat pelampiasan. Saudaraku, tahukah kita bahwa korban pertama perjudian seringkali bukan pemainnya, melainkan keluarganya? Anak-anak kehilangan kasih sayang, istri kehilangan rasa aman, orang tua kehilangan ketenangan, saudara kehilangan kepercayaan, tetangga mulai membicarakan, nama baik keluarga perlahan hilang. Semua bermula dari satu kalimat, hanya sekali lagi. Setan sangat cerdas. Ia membuat seseorang berpikir bahwa perjudian hanyalah urusan pribadi. Padahal tidak ada dosa yang benar-benar bersifat pribadi. Setiap dosa memiliki gelombang. Seperti batu yang dilempar ke dalam air, lingkarannya terus melebar. Seorang ayah berjudi, anaknya putus sekolah, istrinya depresi, orang tuanya menangis, saudaranya ikut menanggung utang,
Temannya dimintai pinjaman. Semuanya terkena dampaknya. Satu dosa melukai banyak hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perjudian bukan karena Allah ingin menyulitkan manusia. Justru karena Allah Maha mengetahui bahwa perjudian akan merusak manusia. Allah mengetahui sesuatu yang seringkali manusia baru sadari ketika semuanya telah terlambat. Ketika tabungan habis, ketika rumah dijual, ketika kendaraan digadaikan, ketika cincin pernikahan dilepas. Ketika anak bertanya, "Ayah, kenapa kita pindah rumah?" Lalu sang ayah hanya mampu menundukkan kepala. Saudaraku, ada luka yang lebih dalam daripada kehilangan uang, yaitu kehilangan kepercayaan. Sekali seorang suami ketahuan berjudi, istrinya mulai sulit percaya. Setiap kali suami memegang ponsel, istri gelisah. Setiap kali suami terlambat pulang, istri curiga. Setiap kali rekening berkurang, hati mulai bertanya-tanya. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur hanya dalam beberapa bulan, dan membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada membangun sebuah rumah. Lebih menyedihkan lagi, banyak pecandu judi sebenarnya menangis sendirian. Di depan orang lain, ia tertawa. Ia berkata, semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika malam datang, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi angka, dipenuhi kekalahan, dipenuhi utang, dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin berhenti, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ia malu kepada istrinya, malu kepada anak-anaknya, malu kepada orang tuanya, bahkan malu untuk berdoa kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hamba yang benar-benar ingin kembali. Namun, setan kembali datang dengan bisikan yang lebih berbahaya. Untuk apa bertobat? Dosamu terlalu banyak. Allah tidak akan mengampunimu. Inilah tipu daya berikutnya. Ketika gagal menjerumuskan manusia ke dalam dosa, setan berusaha membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Padahal putus asa dari rahmat Allah juga merupakan kesalahan besar. Saudaraku, jangan pernah percaya kepada bisikan yang mengatakan, sudah terlambat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Tetapi jangan menunda, karena tidak ada seorang pun yang tahu apakah hari ini adalah malam terakhirnya. Berapa banyak orang yang pagi harinya masih bercanda, sore harinya sudah berada di liang lahat. Berapa banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertobat. Ternyata usia mudanya telah menjadi akhir hidupnya. Saudaraku, kematian tidak pernah menunggu seseorang selesai bermaksiat. Ia datang sesuai waktu yang telah Allah tetapkan. Maka, jangan biarkan kematian menjemput kita dalam keadaan tangan masih menggenggam dosa dan hati masih berharap kepada kemenangan yang semu. Kemenangan pertama adalah umpan, bukan keberhasilan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa banyak orang yang baru mencoba berjudi justru diberi kemenangan di awal? Mengapa ketika pertama kali memasang taruhan, seolah-olah semuanya begitu mudah? Mengapa uang yang sedikit bisa berubah menjadi 2 kali lipat? Apakah itu benar-benar keberuntungan? Ataukah itu adalah umpan agar seseorang masuk lebih dalam ke dalam perangkap? Saudaraku, seorang pemburu yang berpengalaman tidak pernah mengejar mangsanya dengan berlari. Ia memasang umpan, ia menunggu. Ia sabar. Ia tahu mangsa akan datang dengan sendirinya. Begitulah iblis bekerja. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak peduli apakah hari ini seseorang kehilangan 10.000 rupiah atau 10 juta rupiah. Yang ia inginkan bukan uang kita. Iblis tidak membutuhkan uang. Yang ia
inginkan adalah hati kita. Ia ingin hati itu semakin jauh dari Allah. Ia ingin hati itu lebih sibuk mengejar angka daripada mengingat Sang Pencipta. Ia ingin seseorang bangun tidur dengan memikirkan taruhan, bukan memikirkan sholat subuh. Ia ingin seseorang menunggu hasil pertandingan, tetapi tidak menunggu waktu azan. Ia ingin seseorang menghafal pola permainan, tetapi lupa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika semua itu terjadi, iblis tidak perlu lagi memaksa, karena manusialah yang akan berjalan sendiri menuju kebinasaan. Saudaraku, ada sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Ketika seseorang memperoleh uang dari hasil judi, ia sering merasa dirinya sedang beruntung. Padahal yang bertambah hanyalah angka di rekeningnya, bukan keberkahan hidupnya. Karena keberkahan tidak selalu diukur dari banyaknya harta. Ada orang bergaji sederhana, namun rumahnya penuh ketenangan. Anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh. Makanannya sederhana, tetapi semua menikmatinya. Tidurnya nyenyak, hatinya damai. Sebaliknya, ada orang yang memiliki uang ratusan juta, namun setiap malam gelisah. Takut ditagih utang, takut ketahuan istrinya, takut rekeningnya habis, takut kehilangan semuanya. Saudaraku, harta haram mungkin dapat membeli kasur yang mahal, tetapi tidak bisa membeli tidur yang tenang. Dapat membeli rumah yang besar, tetapi tidak dapat menghadirkan sakinah di dalamnya. Dapat membeli makanan yang mewah, tetapi tidak dapat menghadirkan rasa syukur. Karena keberkahan datangnya hanya dari Allah, dan Allah tidak meletakkan keberkahan pada jalan yang Dia haramkan. Lalu, apa yang terjadi ketika seseorang terus menang? Apakah ia berhenti? Tidak, justru kemenangan seringkali menjadi awal kehancuran. Mengapa? Karena kemenangan melahirkan rasa percaya diri yang berlebihan. Ia mulai berkata, "Aku sudah mengerti polanya, aku tahu caranya, aku bisa mengalahkan sistem." Padahal yang sebenarnya terjadi, dialah yang sedang dimainkan oleh sistem. Ia merasa sedang mengendalikan permainan, padahal permainanlah yang sedang mengendalikan dirinya. Saudaraku, setiap kali seseorang menang, otaknya menyimpan kenangan itu. Kenangan itulah yang terus dipanggil ketika ia kalah. Ia berkata, "Dulu aku pernah menang, berarti aku pasti bisa menang lagi." Padahal ia lupa menghitung berapa kali kekalahan yang sudah dialami. Ia hanya mengingat satu kemenangan dan melupakan 100 kekalahan. Begitulah hawa nafsu bekerja. Ia memilih mengingat harapan dan mengubur kenyataan. Saudaraku, mari kita bayangkan sebuah kisah. Bayangkan seorang ayah, namanya tidak penting, karena mungkin kisah ini sedang terjadi di sekitar kita. Ia bekerja keras setiap hari. Pulang sore, anaknya selalu berlari menyambutnya. Ayah pulang. Sang ayah mengangkat anaknya, mencium keningnya. Rumah itu sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Suatu hari, seorang teman berkata, "Coba saja, hanya 100.000, kalau menang lumayan." Awalnya, ia menolak, namun rasa penasaran mengalahkan akalnya. Ia mencoba, dan ia menang. Hari itu, ia pulang membawa uang lebih banyak. Istrinya tersenyum. Ia berkata dalam hati, ternyata mudah. Malam berikutnya, ia bermain lagi. Kali ini kalah. Ia berkata, "Tidak apa-apa, besok aku ambil lagi." Besoknya, kalah lagi. Ia menambah modal, kalah lagi. Utang mulai muncul. Tabungan mulai habis. Emosi mulai berubah. Senyumnya mulai hilang. Anaknya yang dulu berlari menyambutnya, kini bersembunyi ketika ayah pulang karena takut dimarahi.
Istrinya yang dulu menunggu di depan pintu, kini menangis sendirian di kamar. Saudaraku, tidak ada keluarga yang hancur dalam semalam. Semuanya hancur, sedikit demi sedikit. Dan setiap keretakan itu selalu diawali oleh satu bisikan. Sekali lagi, lalu tibalah suatu malam. Sang ayah duduk sendirian. Saldo rekeningnya kosong. Motor telah dijual. Perhiasan istrinya telah digadaikan. Telepon dari penagih hutang datang silih berganti. Ia memandang foto keluarganya. Air matanya menetes. Ia berkata lirih, "Aku hanya ingin hidup lebih baik." Tetapi setan menjawab dengan bisikan yang sama seperti dulu. Sekali lagi, kalau kali ini menang, semuanya kembali, maka dengan sisa uang terakhir, ia kembali berjudi. Dan malam itu, ia kehilangan semuanya. Bukan hanya uang, tetapi harga dirinya, kepercayaan keluarganya, dan kesempatan yang selama ini Allah berikan untuk segera berhenti. Saudaraku, inilah tipu daya terbesar iblis. Ia tidak pernah mengatakan, "Ayo hancurkan keluargamu." Tidak. Ia hanya berkata, sekali lagi, ia tidak pernah berkata, "Jadilah ayah yang gagal." Ia hanya berkata, "Modal sedikit lagi." Ia tidak pernah berkata, "Jadikan anakmu menangis." Ia hanya berkata, "Coba putaran terakhir." Lihatlah betapa liciknya musuh manusia. Ia membungkus kehancuran. Dengan harapan, ia membungkus racun. Dengan rasa penasaran, ia membungkus dosa. Dengan janji kemenangan. Padahal, di ujung jalan itu yang menunggu bukan kebahagiaan, melainkan penyesalan. Saudaraku, jika hari ini masih ada seseorang yang diam-diam berjudi, ketahuilah Allah belum menutup pintu untukmu. Fakta bahwa engkau masih mendengar kajian ini adalah bukti bahwa Allah masih memanggilmu, masih memberimu kesempatan, masih memberimu waktu. Jangan sia-siakan panggilan itu, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa kesempatan berikutnya masih akan datang. Masih ada jalan pulang selama napas masih ada. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita berbicara panjang tentang tipu daya iblis, tentang kehancuran harta, tentang tangisan keluarga, tentang anak-anak yang menjadi korban, maka sekarang muncul satu pertanyaan yang paling penting. Apakah Allah masih menerima taubat seorang penjudi? Jawabannya, ya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, selama hati masih mau kembali kepada Allah, maka pintu taubat masih terbuka. Allah lebih mencintai hamba yang kembali kepadanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Betapa luas rahmat Allah bagi siapa saja yang benar-benar ingin berubah. Namun, taubat bukan sekadar mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku." Taubat adalah keputusan. Keputusan untuk berhenti, keputusan untuk meninggalkan dosa, keputusan untuk tidak kembali lagi. Mungkin tidak mudah, tetapi semua perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Hari ini, hapus aplikasi itu. Hari ini, putuskan hubungan dengan kelompok yang mengajak kepada perjudian. Hari ini, akui kepada Allah bahwa kita lemah dan mintalah pertolongan kepadanya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu meninggalkan maksiat tanpa pertolongan Allah. Saudaraku, jangan menunggu sampai kehilangan semuanya. Jangan menunggu rumah terjual. Jangan menunggu istri pergi. Jangan menunggu anak membencimu. Jangan menunggu orang tua meninggal dengan hati yang terluka. Berhentilah sebelum penyesalan menjadi sesuatu yang tidak lagi berguna. Hari ini mungkin engkau masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya.
Masih ada keluarga yang menunggu perubahanmu. Masih ada anak yang berharap ayahnya kembali seperti dulu. Masih ada istri yang diam-diam berdoa di setiap sujudnya. Masih ada ibu yang setiap malam menangis memohon kepada Allah agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Jangan kecewakan doa-doa itu. Saudaraku, setiap dosa meninggalkan bekas di hati, namun setiap istighfar juga membersihkan hati. Semakin sering kita kembali kepada Allah, semakin Allah menguatkan langkah kita. Mungkin hari ini terasa berat, mungkin besok godaan itu datang lagi, tetapi jangan menyerah. Jika terjatuh, bangkit lagi. Jika tergelincir, segera bertaubat lagi. Jangan pernah biarkan setan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Karena kemenangan terbesar seorang mukmin bukanlah tidak pernah berbuat salah, melainkan selalu kembali kepada Allah setiap kali ia bersalah. Saudaraku, bayangkan suatu hari nanti kita berdiri di hadapan Allah. Tidak ada lagi ponsel, tidak ada lagi aplikasi judi, tidak ada lagi rekening, tidak ada lagi taruhan. Yang ada hanyalah amal. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang berharap bisa kembali ke dunia untuk memasang satu taruhan lagi. Semua orang hanya berharap, bukankah dahulu aku lebih banyak beristighfar? Bukankah dahulu aku lebih banyak bersedekah? Bukankah dahulu aku lebih banyak bersujud? Karena itu, selagi kesempatan masih ada, pilihlah jalan pulang. Karena Allah selalu menerima hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Semoga Allah menjaga hati kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari segala bentuk perjudian dan maksiat. Amin. Saudaraku, jika ada satu kalimat yang ingin kita bawa pulang dari kajian ini, maka kalimat itu adalah, iblis tidak pernah berkata, hancurkan hidupmu hari ini. Ia hanya berkata sekali lagi, tetapi seorang mukmin menjawab dengan kalimat yang jauh lebih indah. Tidak, cukup sampai di sini. Hari ini aku memilih kembali kepada Allah. Semoga keputusan itu menjadi awal kehidupan yang baru. Kehidupan yang dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.